kan kita harus jujur tentang keadaan kita. 81 tahun merdeka, layanan dasar pemerintah belum bisa berjalan secara efektif. Saya berikan contoh misalnya, ketika saya jabat 500.000 loh warga Jabar nggak punya listrik. Padahal Jabar itu pusatnya energi listrik. PLTA ada di sini, geothermal ada di sini, bahkan di Cirata sekarang ada PLTS. Nah, pembangunan ini selama ini seringkali mengabaikan daerah-daerah yang menjadi sumber produksi, sehingga daerah sumber produksi itu sering mengalami penderitaan. Daerah di situ ada tambang, masyarakat di situnya paling menderita. Uang bagi hasilnya geser ke tempat lain. Di situ menghasilkan listrik, orang situnya terusir, tapi listriknya nggak kebagian. Nah ini kan perspektif yang harus segera dibenahi dan diakui sebagai sesuatu yang harus dikoreksi dalam tata kelola keuangan daerah. Saya kan ngomongnya daerah Provinsi Jawa Barat. Iya, kita kan minta maaf juga. Gini deh, kan kita ini selalu dalam setiap kemerdekaan itu secara herois melakukan pengkutukan terhadap kolonialisme ya, pada Belanda ya. Kemudian setelah itu Jepang. Tetapi kita juga tidak menyadari bahwa perilaku imperialisme yang bersumber dari perilaku kita sebagai warga asli Indonesia juga terjadi. Saya bilang feodalisme yang terjadi pada zaman dulu bukan hanya menjadikan rakyat sebagai objek dari seluruh kebutuhan kaum feodal pribumi pada saat itu. Misalnya suruh nanam teh, beli tehnya dari VOC-nya 5 gulden, kemudian dibayarkan ke petani 1 gulden. Terus kalau kita misalnya banyak orang kritis hari ini di media sosial, rodi itu kan dibayar, tetapi kan tidak dibayarkan oleh kaum feodal pribumi pada zaman ini. Kan bahkan kan kalau saya lihat naskah-naskah yang saya baca, Eropa itu sempat digegerkan oleh perilaku feodal, oleh kaum feodal pribumi di Priangan. Gitu loh. Itu kan terjadi. Nah, artinya sifat pelaku ini bisa terjadi kepada kita penyelenggara negara hari ini gitu loh. Uangnya habisin di ruang rapat, habis puluhan juta, makannya 300.000. Rakyatnya tidak bisa berbuat apapun bagi masyarakat. Rencananya banyak, tapi karya yang dibuat oleh masyarakatnya tidak ada. Pengen dihormat-hormat ketika kunjungan, tetapi yang dikunjunginya tetap menderita. Nah, itu kan kita nggak boleh meniru feodalisme itu, karena di birokrasi itu bisa tumbuh sifat feodalisme itu kalau segera kita tidak menyadari. Pejabat sendiri dari Kemenkes, birokrasinya harus membenah diri, jangan terlalu atributik. Makanya saya kan tidak mengutamakan atributik. Saya misalnya tidak terlalu meletakkan baju-baju dinas, tanda pangkat segala macam, karena itu akan menjauhkan kita dari layanan publik. Pakai baju biasa aja. Kemudian paling utama dari alokasi anggaran itu ini harus benar komposisinya, tujuannya harus benar. Kita contoh deh, misalnya tadi tukang sapu kalau diarahin, dimuliakan juga hebat. Bukan hanya hebat nyapu, barisnya juga hebat. Kasih 3 bulan lagi barisnya, itu sudah kayak pasukan elit tuh, minimal pasukan elit tukang nyapu. Sama DPD Provinsi Jawa Barat, saya menyampaikan Dirgahayu Indonesia yang ke-81. Ini usia yang sudah cukup matang sebetulnya untuk sebuah negara yang sudah merdeka. Tetapi tentu saja pekerjaan atau PR-nya itu kan masih banyak gitu ya, khusus di Jawa Barat. Kita melihat bahwa dari sisi pembangunan yang tertuang di RPJMD selama hampir 2 tahun ini kan sudah berjalan cukup baik ya. Terutama gubernur kan telah melaksanakan prioritas di sektor infrastruktur ya. Jalan-jalan provinsi sudah bagus-bagus ya, penerangannya juga sudah bagus, dan ini diapresiasi oleh masyarakat Jawa Barat dengan tingkat kepuasan terhadap gubernur itu sangat tinggi gitu ya, 95,4%. Ini capaian yang luar biasa. Tapi tentu kita tidak bisa berpuas diri sampai di situ, karena tadi saya sampaikan pekerjaan rumahnya masih banyak terkait penyempurnaan di sisi infrastruktur. Selain itu juga saya sering mengingatkan bahwa pemerintah perlu memperhatikan 3 hal besar dalam tugas dan fungsinya, yaitu pertama menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, yang kedua menjalankan tugas dan fungsi pembangunan, dan yang ketiga menjalankan tugas dan fungsi pemberdayaan. Nah, saya kira setelah
pemerintah Provinsi Jawa Barat itu prioritas lebih condong ke infrastruktur, dan itu sudah berjalan sangat baik gitu ya. Saatnya pemerintah tentu saja menyeimbangkan program prioritas itu terhadap sektor pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Karena angka kemiskinan dan pengangguran kan masih lumayan cukup tinggi ya, di angka sekitar memang di bawah 7% tapi di atas 6%. Nah ini juga PR ya, karena kalau dilihat dari jumlah penduduk Jawa Barat, angka itu lumayan besar. Nah disitulah kami dari DPRD meminta supaya pemerintah juga menyeimbangkan prioritas pembangunannya untuk sektor pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Karena semakin masyarakat berdaya, beban pemerintah akan semakin kecil. Nah tadi juga Gubernur dalam sambutan kan menyampaikan bahwa masih banyak pejabat-pejabat yang berperilaku feodal gitu ya. Tentu saja ini juga menjadi catatan kami. Mungkin Pak Gubernur juga karena sering ke lapangan ya, melihat pejabat-pejabat itu posisinya itu lebih banyak memberi perintah atau di belakang meja gitu. Nah padahal pemerintah, birokrat itu kan identik dengan kepamongannya, artinya memberikan pelayanan. Jadi pejabat publik, pejabat pemerintah harus banyak turun ke lapangan bersama-sama dengan rakyatnya. Jadi tahu persis apa persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat. Mungkin bentuk antisipasi jika ditemukan ada aparat-aparat yang melakukan feodalisme mungkin dari DPRD? Ya feodal bukan pelanggaran gitu ya, tapi artinya kan sikap, ya kan. Nah sikap yang lebih ingin dihormati, ingin dilayani gitu ya. Bahkan kemungkinan juga ada kecenderungan pejabat-pejabat itu lebih ke administratif, melaksanakan tugas-tugas administratif gitu ya. Contoh misalnya seperti yang pernah juga disampaikan oleh Pak Gubernur, camat misalnya kan gitu. Nah sekarang ini kecenderungannya lebih menjalankan fungsi-fungsi administrasi gitu. Padahal camat harusnya dengan status kepamongan yang melekat pada dirinya itu lebih banyak harusnya juga melakukan turun ke lapangan gitu kan, menemui masyarakat lalu menyelesaikan persoalan-persoalan secara langsung. Pak, untuk hari ini? Hari ini kita harapkan awal dari kebangkitan Indonesia yang lebih baik ke depan. Pak Presiden kan tahun depan ngarepin pertemuan ekonomi 6, mudah-mudahan kita bisa lebih dari itu. Dan tahun ke depannya lebih cepat lagi. Dan kita juga ngarepin kalau bisa kita berdoalah biar bencana semakin sedikit di Indonesia, tapi kita selalu siap dengan dana untuk menanggulangi bencana yang terjadi. Untuk sekarang kan pakai baju apa nih Pak, boleh di Baju Jawa, ini belangkon, ini beskap, ini batik, ini celana, ini selop. Ini selop ini jalannya susah rupanya. Oh iya Saya Pak. baru tahu kalau pakai ini jalannya susah. Kan kita biasa pakai sepatu sport atau sepatu ikat. Pak, untuk bencana NTT Pak, realisasinya kan kemarin katanya Bapak udah disalurin ya Pak, itu berapa sih Pak kira-kira yang udah kesalur? Kan dana bencana itu selalu standby 5 triliun, sebagian dipakai untuk Aceh mungkin. Tapi kalau kurang kita tambah lagi, tergantung si BNPB-nya minta berapa. Mereka bilang udah kirim surat kemarin, kita akan follow up cepat. Terus untuk bencana seperti itu, SOP-nya kita cepat keluar selama permintaannya jelas. Udah ada berapa gitu Pak yang sampai sekarang? Belum kita lihat detailnya. Dia baru ngirim kemarin sore kalau nggak salah. Suratnya baru masuk hari ini. Masuk hari ini. Berarti Kementerian udah siap ya Pak untuk kasih? Udah siap. Dan sekarang di BNPB juga sudah ada dana sebetulnya siap dana. Mungkin hampir 500 miliar di sana standby. Jadi kalau kurang kita injek lagi. Oke, terima kasih. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.